Assalamualaikum Sobat Pojok Cerita. Kali ini, Pojok Cerita akan membawakan kisah tentang bagaimana harga diri seorang suami ketika diinjak ternyata bisa meledakkan hasrat dan motivasi untuk sukses. Ingin tahu kisahnya? Yuk simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan like jika ingin terus terhibur dengan berbagai kisah menarik. Malam itu, di sebuah rumah yang besar, berdiri seorang pria bernama Rian. Ia adalah seorang suami yang memiliki istri bernama Maya. Latar belakang Rian berasal dari keluarga yang miskin, sementara Maya berasal dari keluarga yang kaya. Pada malam itu, ayah Maya yang merupakan seorang pengusaha properti elit menggelar pesta ulang tahun yang super mewah. Rian berdiri di sudut pesta, mengenakan setelan jas sewaan yang ia paksakan, tampak kaku. Maya datang menghampiri. "Sayang, kenapa di sini? Ayo, ayah mencarimu," ucap Maya datang menghampiri dengan senyum terpaksa. "Aku di sini saja, Mai. Aku tidak nyaman. Semua mata memandangku seperti hama," timpal Rian. "Jangan berpikir begitu. Mereka cuma kaget melihat ayah mengundang orang dari segala kalangan." Setelah itu, Bu Ningsih yang merupakan ibunya Maya muncul tiba-tiba, menatap Rian dari atas ke bawah. "Kalian di sini rupanya. Rian, tolong antarkan Tante Mira ke depan. Dia mencari sopir kami." "Oh, sebentar," menatap Rian lekat-lekat. "Duh, kamu pakai jas ya? Kirain sudah ganti profesi, jadi valet parking." Rian menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berucap, "Maaf Bu, saya Rian, menantu Anda. Dan saya bukan petugas parkir." Bu Ningsih pun tertawa kecil. "Cuma bercanda Rian, tapi setidaknya coba pakai dasi sutra pemberian Maya. Bukan dasi murahan itu. Kau merusak pandangan tamu-tamu penting ayah." Ia berlalu, menarik Maya bersamanya. Rian berbisik pada dirinya sendiri, bergumam. "Dasi ini hadiah dari almarhum ayahku, Bu. Lebih berharga daripada seluruh kekayaan Anda." Malam itu di kamar mereka, Maya menangis. "Kenapa sih? Kamu tidak bisa diam saja kalau ibu bicara? Itu kan demi kebaikan kita." "Kebaikan apa, Maya? Kau ingin aku pura-pura tidak punya harga diri? Aku ini suamimu. Aku bekerja. Aku tidak minta uang mereka. Tapi ayah sudah memberimu posisi di kantornya, manajer pengembangan bisnis. Kenapa kamu tolak?" "Karena ayahmu bilang, ambil saja posisi ini. Anggap sebagai tunjangan karena sudah berani menikahi putriku." "Itu bukan tawaran kerja, Mai. Itu sedekah," ucap Rian dengan lantang. "Aku punya event organizer sendiri, meskipun kecil. Aku sedang berjuang." "Perjuanganmu itu tidak cukup, Rian. Gaji manajer I.O.mu tidak akan cukup untuk cicilan rumah yang ayah sudah siapkan untuk kita. Kamu pikir aku tidak capek dibully Igu setiap hari?" Mendengar ucapan Maya, Rian terkejut. "Jadi, kamu malu dengan pekerjaanku? Aku cuma ingin kita hidup tenang." 2 minggu kemudian, di rumah itu, Bagus, seorang direktur muda yang tampan dan mapan, diperkenalkan. Tampak Pak Surya berdiri di sebelah Bagus dengan wajah yang tersenyum bangga. "Rian, kenalkan, ini Bagus, anak dari kolega bisnis saya, pemilik pabrik tekstil terbesar. Bagus ini baru membeli villa di Bali. Hebat kan?" Bagus kemudian menjaga tangan Rian dengan tatapan meremehkan. "Oh, ini suaminya Maya. Salam kenal, Mas Rian.
Saya dengar Mas kerjanya di event organizer ya? Pernah handle event besar? Salam kenal Mas Bagus. Saya sedang merintis. Event kami masih kecil, tapi klien kami puas. Bu Ningsih pun menyela sambil memegang pundak Bagus. Ini Bagus ini, meskipun masih muda, sudah pegang kendali penuh di perusahaan ayahnya. Ah, andai saja Maya. Ia berhenti, melirik Maya dan Rian bergantian. Pak Surya kemudian melanjutkan. Bagus, temani Maya melihat-lihat kebun belakang. Dia senang sekali dengan bunga mawar impor. Rian, kamu di sini saja. Ada beberapa berkas yang harus kamu fotokopi untuk saya. Rian terpaksa menurut. Ia melihat Bagus dan Maya berjalan berdua. Tertawa akrab. Hatinya mencelos. Beberapa bulan berlalu. Tekanan kian memaksa. Bu Ningsih terang-terangan menjodohkan Maya dengan Bagus. Maya mulai terlihat bingung dan tertekan. Di suatu sore datanglah Bu Ningsih ke kamar Rian dan Maya, tanpa permisi. Maya, Ibu sudah putuskan. Kau akan bertunangan dengan Bagus bulan depan. Mendengar hal tersebut, Rian sontak berdiri dengan marah. Apa-apaan ini, Bu? Kami masih suami istri sah. Diam kamu, menantu tidak tahu diuntung. Kalian sudah menikah 3 tahun, dan apa yang kau berikan pada putriku? Hanya penderitaan, rasa malu, dan hidup di bayang-bayang kami. Timpal Bu Ningsih dengan ekspresi marah. Tak terima dengan perkataan tersebut, Rian pun membalas perkataan ibu mertuanya itu. Saya memberikan cinta dan kesetiaan, Bu. Mendengar hal tersebut, Bu Ningsih semakin marah. Cinta tidak bisa bayar tagihan, Rian. Bagus akan memberikan yang terbaik. Dia sepadan. Bu Ningsih lalu menarik tangan Maya. Maya, katakan pada suamimu, kita akan urus perceraianmu minggu ini. Ayahmu sudah siapkan pengacara terbaik. Mendengar perkataan ibunya, Maya sontak menangis. Menatap Rian penuh penyesalan, tapi tak berdaya. Rian, aku tidak kuat lagi. Aku lelah. Rian pun mendekati Maya. Lihat aku, Mai. Jika kau mencintaiku, kita pergi dari sini malam ini juga. Kita mulai dari nol. Kita buktikan pada mereka bahwa kita bisa hidup tanpa uang mereka. Maya maju selangkah lalu mundur perlahan dengan isak tangisnya. Aku tidak bisa, Rian. Aku tidak sekuat itu. Aku terbiasa hidup seperti ini. Aku tidak bisa hidup miskin bersamamu. Perkataan Maya membuat Rian mundur seperti dihantam ombak yang besar. Baik, jika itu keputusanmu, aku mengerti, Mai. Ucap Rian pasrah dengan keputusan istrinya yang lebih memilih untuk meninggalkannya. Keesokan harinya Rian menerima surat gugatan cerai. Pak Surya menemuinya di ruang tamu. Ia meletakkan amplop tebal di atas meja. Rian, ini surat cerai. Silahkan tanda tangani. Sebagai imbalan, saya akan berikan kamu cek. Anggap ini pesangon dan uang tutup mulut. Jumlahnya cukup untuk modal awal bisnismu yang konyol itu. Rian mendekat ambil cek itu. Melihat angkanya. Ia melihat cek tersebut memiliki jumlah angka yang fantastis. Namun ekspresi wajahnya berubah menjadi tegas. Anda pikir Anda bisa membeli harga diri saya, Pak? Saya tidak membeli harga diri, Rian. Saya membeli kebebasan putri saya. Cepat Anda gangani. Rian merobek cek itu menjadi serpihan kecil di depan Pak Surya. Tatapannya dingin dan tajam. Anda benar, Pak. Saya memang miskin. Tapi saya tidak akan pernah menjual martabat saya.
saya akan tanda tangani surat ini. Tapi bukan demi uang Anda, melainkan demi membebaskan diri saya dari keluarga yang hanya menghargai materi. Mulai hari ini, saya akan buktikan bahwa tanpa uang Anda, saya akan jauh lebih sukses. Rian pun menandatangani dokumen tersebut. Ia lalu segera mengambil tas ransalnya dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di balik pintu terlihat Maya menangis terseduh-seduh, menyaksikan kepergian satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya. 5 tahun berlalu sejak perceraiannya dengan Maya. Rian kini jauh berbeda. Ia mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya, turun dari mobil mewah. Ia bukan lagi Rian si menantu miskin. Ia adalah Rian Wijaya, pemilik dari sebuah perusahaan event organizer dan kreatif agency yang terbesar di kota, dengan beberapa kantor cabang. Di sebuah ruangan di kantor yang megah, ada Rian yang sedang duduk sambil bekerja dengan laptopnya. Terdengar sebuah ketukan pintu, dan muncul asisten yang masuk dan berjalan ke arah Rian. Asisten tersebut menyampaikan sesuatu. "Pak Rian, Bu Ningsih dari perusahaan properti Surya Kencana sudah menunggu di ruang tunggu." Mendengar informasi tersebut, Rian pun menutup laptopnya dan tersenyum dingin. Suruh dia masuk. Tampak Bu Ningsih masuk ruangan, mengenakan pakaian desainer, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan dan ketegangan. Ia kaget melihat betapa suksesnya Rian. "Rian, astaga, kamu? Ini beneran kamu?" Rian tetap duduk di kursinya, tanpa berdiri. "Selamat siang, Bu Ningsih. Silakan duduk. Anda datang untuk urusan apa?" Dengan nada yang jauh lebih lembut, Bu Ningsih mulai berbicara. "Rihan, kami sedang kesulitan. Perusahaan properti ayah bangkrut. Bagus, dia kabur membawa semua aset. Kami kehilangan segalanya." Rian mengambil beberapa dokumen dan meletakkannya di meja. "Saya sudah tahu. Ayah Anda mengajukan pinjaman dengan menjaminkan aset kantor dan rumah. Kreditnya macet, dan kantor saya adalah salah satu calon pembeli aset Anda dalam proses lelang." Bu Ningsih mulai menangis. "Rian, tolonglah. Tolong bantu kami. Jangan biarkan rumah kami disita. Kau kan pernah tinggal di sana." Dengan wajah datar, Rian membalas, "Anda datang ke kantor yang Anda anggap bisnis konyol untuk meminta bantuan. Dulu Anda lebih memilih materi daripada martabat saya, Bu." "Aku salah, Rian. Aku sungguh-sungguh salah. Aku meremehkanmu. Aku salah memaksa Maya. Maya, dia sekarang hidup menderita, Rian. Dia menyesalinya." Mendengar hal itu, Rian pun menutup dokumen, berdiri, dan berjalan ke arah jendela. "Penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Saya tidak akan membeli rumah itu, Bu. Saya akan meminta tim saya mencari pembeli lain. Saya tidak butuh rumah yang penuh kenangan pahit." Keputusan Rian tegas. Ia tidak berminat untuk berurusan dengan apa yang telah menyakitinya. Tanpa bisa bicara apapun, Bu Ningsih terpaksa untuk menerima hal tersebut dan berjalan keluar ruangan dengan air mata yang masih menetes. Di suatu siang yang mendung, Rian sedang berjalan di taman kota mengenakan pakaian kasual. Ia melihat Maya duduk sendirian di bangku taman. Maya tampak lebih kurus dan sedih. Ia pun memanggil mantan istrinya itu. "Maya?" Mendengar suara yang ia kenal, Maya tersentak dan menoleh. Air matanya menetes. "Rian, aku dengar kabarmu. Aku turut sedih." Maya berdiri mendekat. "Rian, aku minta maaf. Aku menyesal telah memilih uang orang tuaku dan bukan kamu. Kamu benar. Mereka tidak bisa membelikanku kebahagiaan. Bagus meninggalkan aku. Setelah semua kehancuran ini." Rian menatap Maya dengan lembut, tanpa dendam. "Aku tahu kamu tidak kuat. Aku tidak menyalahkanmu, Maya. Kamu hanya terperangkap. Aku merindukan Rian yang dulu. Rian yang sederhana tapi penuh semangat," ucap Maya dengan emosional. "Rian yang itu sudah lama pergi, Mai. Sekarang aku adalah Rian yang baru. Aku bahagia. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa harga diriku lebih bernilai daripada mahligai kaca milik ayahmu," kata Rian dengan senyum tipis di wajahnya. Maya menggenggam tangan Rian dengan erat dan kemudian bertanya,
bisakah kita... Rian pun memotong ucapan tersebut dan melepaskan tangan Maya perlahan. Tidak, kita sudah selesai. Aku sudah menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang jauh lebih berharga. Jaga dirimu baik-baik. Rian berjalan menjauh. Maya hanya bisa menangis melihat Rian, cinta sejatinya, meninggalkannya. Sebuah konsekuensi dari pilihan yang ia buat demi materi dan status sosial. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rian kembali berpikir tentang semua yang telah terjadi. Pada akhirnya, aku tidak membenci mereka. Aku berterima kasih. Karena tanpa penghinaan itu, aku tidak akan menemukan kekuatan sejati di dalam diriku. Mereka membuangku karena aku miskin. Tapi kini aku berdiri tegak, bukan karena kekayaanku, tapi karena harga diri yang tidak pernah aku biarkan mereka injak. Aku kehilangan istri yang kucintai, tapi aku memenangkan diriku sendiri. Sobat Pojok Cerita, demikianlah kisah Rian dan perjuangannya untuk menjadi sukses. Pengalaman Rian mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai hinaan dan cacian mengkerdilkan harga diri kita. Jadikan itu sebagai motivasi untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa sukses dan menemui mereka dengan penuh harga diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar untuk saling berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.